Jadi bila Allah menyukai, mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga dia dari dunia. Jadi justru dia ini akan dijauhkan oleh dari dunia. Sebagaimana salah satu di antara kamu siang-siang bolong menjaga orang sakit dari air bila dia rasakan air itu membahayakan orang sakit tadi. Kamu jangan, kaki kamu tuh luka, jangan air. Jadi maksudnya hadis ini wallahu alam, bahwa orang itu mendapatkan dunia banyak itu bukan tanda Allah cinta, bukan. Justru tandanya Allah cinta pada seorang hamba itu usaha-usahanya dunia itu malah disulitkan oleh Allah itu. Loh, sebagaimana orang sakit kalau mau makan makanan atau minuman yang berbahaya dijauhi oleh dokternya. Ajib ya. Tapi kalau kita ini memahami satu hadis itu jangan hanya itu saja. Karena ada orang-orang yang pasti mereka ini orang yang dicintai oleh Allah, tapi dunianya banyak juga. Kayak Nabi Sulaiman, Nabiullah Daud, Nabiullah Ayub, Nabiullah Ibrahim. Di kalangan sahabat pun ada orang-orang yang pasti mereka ini dicintai oleh Allah. Mereka juga orang kaya, kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Talha bin Ubaid. Ini orang-orang yang ranking pertamanya para sahabat. Maksudnya bagaimana hadis itu jadinya? Maksudnya itu kalau seseorang itu diketahui oleh Allah bahwa dia ini akan menyeleweng, akan melemah imannya, melemah amalannya sebab dunia. Kalau dia ini dicintai oleh Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari dunia. Tapi orang-orang yang Allah tahu bahwa hatinya itu kuat sehingga tidak terpengaruh dengan dunia-dunia yang dia miliki, mungkin juga Allah SWT memberikan kemudahan-kemudahan dunianya. Jadi jangan kamu terus punya kesimpulan kalau orang itu dunia mudah berarti orang tidak dicintai oleh Allah. Jangan bilang begitu. Tapi yang kita lihat itu bagaimana keadaan hati kita, keadaan amalan kita. Kalau mendapatkan dunia itu merosot apa naik? Kalau kita rasakan iman kita itu naik, amalan kita naik sebab dunia, nah itu termasuk golongan orang yang tidak berbahaya dunia untuknya. Tapi kalau terjadi kemerosotan, kemudian Allah itu menjauhkan kita dari dunia itu, justru menunjukkan sayangnya Allah. Ya, kalau kamu melihat orang dunianya sulit, jangan kamu terus pahami, wah dia ini orang amalannya lemah, makanya dunianya sulit, tokonya nggak laku. Jangan bilang begitu. Begitu juga kalau orang tuh dunianya banyak, jangan kamu wah ini orang ahli dunia ini jauh daripada jalan yang benar. Jangan bilang begitu. Karena ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang miskin. Begitu juga para sahabat. Tapi kesimpulannya itu, janganlah dunia itu kamu jadikan ukuran bahwa Allah itu cinta pada seseorang.
Dan janganlah kemudahan dunia itu kamu anggap sebagai tanda orang itu telah dicintai oleh Allah. Jangan bilang begitu. Karena apa? Setelah dunia ini ada akhirat. Kalau kamu ngukur apa-apa dengan dunia, keliru. Dunia ini baru langkah pertama, setelah itu akhirat. Maka dunia itu jangan kamu jadikan ukuran. Maka suatu hari Nabi itu di dekat Ka'bah, tahu-tahu begini. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, ada apa ya Rasulullah? Itu loh, dunia mau dekat-dekat saya usir, katanya. La haula wala quwwata illa billah. Alangkah jauhnya cara berpikir kita ini. Cara berpikirnya orang yang pandangannya ke dunia. Dan ini tidak bisa dibicarakan saja ya. Ini masalah hati ya. Saya punya teman di Maswati itu dokter spesialis paru-paru, tapi ngerokok terus. Pasus namanya Dokter Zulkifli, sudah meninggal. Saya tanya, Pak Dokter, kamu tuh dokter paru-paru, semua orang kamu larang ngerokok, kamu sendiri kok ngerokok terus ya? Lah dos pundi yang seneng ya? Dos pundi yang seneng ya? Emang enak katanya rokok itu kok dilarang. Jadi kadang-kadang itu pemikiran itu tidak sama dengan perasaan. Semua sudah tahu kalau mau mati, tapi kalau disuruh mikir akhirat tuh berat. Pikirannya sudah benar, ini perasaannya itu ya enggak, yang belum benar. Nah ini caranya bagaimana? Caranya supaya berubah pikirannya, perasaannya berubah gimana? Dilatih. Orang suka ngerokok, dilatih, jangan rokok. Walaupun pengen jangan. Lama berhenti. Lama membau orang rokok itu langsung mumet, langsung mual perutnya. Padahal dulunya itu perokok berat. Nah begitulah namanya, ini sifatnya berubah. Ini supaya sifat kita ini berubah perlu kita latih. Kamu di pondok sudah berapa tahun? Tiap hari baca Quran, iya. Tiap hari zikir, tiap hari amal kebaikan. Tapi amal kebaikan itu sudah merubah sifat belum? Tandanya bagaimana? Kamu ketika pulang itu amalannya masih sama ketika di pondok apa enggak? Kalau pulang kemudian yang biasanya nggak nonton TV masih terus nonton TV, berarti sifat belum berubah. Kamu itu cuman karena di pondok nggak ada TV ya, itu namanya tidak berkesempatan, bukan berubah sifatnya. Di pondok ngaji aja, memang kalau tidak ngaji di pentung ya. Saya di rumah sudah bebas, gimana? Masih ngaji apa enggak? Masih wirid apa enggak? Nah itu kamu jawab sendiri, nggak perlu ngaku sama saya. Ini kalau ngaku saya tambah pusing kan. Kamu di jam 3 malam nangis sama Allah, ya Allah rubahlah sifat saya itu. Sebagaimana Engkau telah merubah pikiran saya, kefahaman saya, keilmuan saya, rubahlah sifat-sifat saya. Bagaimana? Bener nggak? Nah itu. Nah sahabat-sahabat itu orang yang sifatnya sudah rubah itu. Orang-orang dulu itu sifatnya itu rubah. Maka ada seorang tabi'in, pada zaman tabi'in 10 orang dia dakwah di Romawi. Saya ceritakan malam Jumat kemarin waktu Duayan ya. Mau dengar? Akhirnya 10 orang ditangkap semua oleh Raja Romawi. Yang 9 semua dibunuh. Amirnya 1 nggak dibunuh. Karena ada usulan dari menterinya. Saya usul nih amirnya jangan dibunuh nih. Ini pimpinannya orang Islam.
kita usahakan bagaimana dia bisa masuk Kristen, nanti akan mempengaruhi banyak orang Islam. Bagaimana caranya? Saya punya anak yang sangat cantik, biar dia saya bawa ke rumah saya. Nanti kalau dia terpengaruh dengan anak saya masuk Nasrani, akan mempengaruhi banyak orang Islam. Oh, bagus katanya Raja Romawi. Nah, akhirnya orang itu amirnya dibawa ke rumahnya menteri itu, dikumpulkan sama anaknya yang sangat cantik itu, suruh melayani makannya minumnya. Tapi ini orang ini nggak mau makan, nggak mau minum, sholat aja, melirik pun tidak. Akhir-akhirnya perempuan itu malah masuk Islam. Setelah masuk Islam, maka dia bilang sama amirnya itu, saya itu sudah masuk Islam sekarang. Tetapi bagaimana nih caranya bisa meninggalkan Romawi? Saya mau hijrah ke negeri Islam. Dah begini aja, saya tak laporan sama ayah saya supaya saya diizinkan keluar dari rumah. Maka perempuan itu bilang sama ayahnya, ya itu orang Islam itu nggak bisa dipengaruhi itu. Mungkin dia ingat saudara-saudaranya yang dibunuh di negeri ini, sehingga dia sedih aja, dia sholat aja. Bagaimana kalau ini orang saya ajak jalan-jalan keluar kota, dia agak lupa, nanti dia bisa saya pengaruhi. Oh bagus. Akhirnya diajak di luar kota, amblas terus sampai ke negeri Islam, ke Baghdad sana. Sebelum sampai ke negeri itu, ini di Nasaiuddiniyah itu, sebelum sampai ke negeri di Masyari'ul Aswaq, kitab namanya Masyari'ul Aswaq fi Fadail Jihad. Tiba-tiba itu ada 9 orang naik kuda menemui ini amirnya sama perempuan tadi. Loh, terkejut ini amirnya. Loh, kamu ini kan teman-teman saya kemarin yang syahid di Romawi itu, kok hidup lagi? Loh, katanya orang-orang ini kan kami kan mati syahid itu tidak mati. Di Quran kamu baca kan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun. Kami ini orang-orang mati syahid, kami tidak mati, cuman kamu nggak bisa lihat. Nah, terus kamu ini kok datang ke sini mau apa? Saya minta izin kepada Allah untuk turun ke sini untuk ngawinkan kamu dengan wanita ini. Hanya dikawinkan sama orang-orang mati syahid tadi itu. Ini cerita yang baik untuk kamu renungi ini, anak-anak muda ini. Jadi orang itu kalau nggak mau sama maksiat tuh jadinya tuh malah dapat dan halal gitu loh. Dapat halal cantik ya. Nah, dan yang ngawinkan orang dari langit tuh, orang-orang mati syahid itu. Tapi kalau kamu suka maksiat, biasanya malah kamu hina, nggak dapat. Kalaupun dapat dengan kehinaan, agamanya hilang, kehormatan kamu hilang. Maka jangan kamu itu ingin mendapatkan dunia dengan maksiat. Dapatkan dunia dengan cara taat kepada yang punya dunia, yaitu Allah SWT. Itu minimalnya orang itu begitu. Kalau sudah lebih tinggi lagi, nggak mau dunia, akhirat saja. Itu lebih tinggi lagi. Tapi kalau orang tidak mau dunia, apa terus nggak dapat dunia? Tidak. Kalau dia dapat, memang tulisannya itu rizkinya banyak, walaupun nggak mau dunia juga tetap banyak. Kayak Nabi Sulaiman. Jangan takut, wah nanti kalau saya nggak mau dunia jadi nggak makan saya. Oh tidak. Orang-orang yang nggak mau dunia itu malah bagiannya kadang-kadang lah banyak malahan. Yang rakus ingin malah nggak dapat.